minggu lalu lah ya, hari tanggal 5 kemarin. Jadi ini selamatan, syukuran, mengundang semua yang terlibat, termasuk teman-teman juga ya, terus kemudian juga teman-teman yang produksi, dan juga tim dari Indosiar, dari IEP, dari Trinity, kemudian timnya dari Leslar. Kita semua intinya merayakan kesuksesan acara tersebut. Hari ini boleh nih diceritain ada apa? Iya, jadi hari ini kita ngumpul di kafenya Kakak Bilar nih. Ada selamatan atau syukuran lah ya, atas suksesnya konser Dedek Lesti kemarin. Pas tanggal berapa kemarin ya, hari minggu lalu lah ya, hari tanggal 5 kemarin. Jadi ini selamatan, syukuran, mengundang semua yang terlibat, termasuk teman-teman juga ya, terus kemudian juga teman-teman yang produksi, dan juga tim dari Indosiar, dari IEP, dari Trinity, kemudian timnya dari Leslar. Kita semua intinya merayakan kesuksesan acara tersebut. Melihat kesuksesan Lesti saat ini, Ibu gimana? Aduh, saya itu pertama adalah saya menyaksikan sendiri perjalanan Dede mulai dari audisi sampai sekarang. Saya sungguh bangga, haru, kagum atas pencapaian Dede Lesti sampai sekarang ini, dimana dia sudah bisa menyelenggarakan konser, dan saya rasa nggak jarang ya penyanyi dangdut yang kemudian telah mengadakan konser berbayar dan ternyata full gitu, satu stadion full gitu. Menurut saya itu luar biasa, hampir 5.000 orang ya, dan hype-nya saat itu juga sangat luar biasa. Yang lebih membanggakan lagi ketika Dede tampil itu saat hamil, menyanyikan 23 lagu nonstop, dia sendiri yang jadi host. Itu kualitas suara dan penampilannya itu tetap keren gitu loh, nggak turun gitu. Bahkan sesudah tampil saya ketemu dia, saya bilang, gimana Dede? Aduh Ma, aku bisa nyanyi lagi 20 lagu. Jadi saya luar biasa. Jadi padahal sebelumnya saya sebenarnya khawatir ya kan, ada JR segala macam, dia lagi hamil. Saya takutnya ada apa-apa dengan kehamilannya. Tapi ternyata sangat luar biasa. Ternyata diva itu begitu ya. Diva itu begitu dapat panggung, kayaknya lupa semuanya dan semua potensinya itu keluar gitu. Nah, jadi kebanggaan saya adalah Dede Lesti yang dilahirkan dari sebuah ajang dangdut akademi pertama di Indosiar, menjadi juara dan akhirnya bisa meraih sukses seperti sekarang ini. Bahkan dia juga punya anak pun, anaknya juga udah jadi artis gitu loh. Sejak kecil anaknya pinter, cerdas, bisa kita buatkan program dan banyak yang suka. Bisnis suaminya juga lancar ya, ada kafe dan sebagainya, dan terus mengembangkan bisnis. Bahkan kemarin di konser dia juga menjual merchandise eksklusif, dan ternyata juga laku keras. Jadi sebagai orang tua, sebagai orang yang menemukan Dede dari kecil, saya sangat merasa bangga dan terharu. Bu, ini kan bisa dibilang bahwa Lesti salah satu jebolan dangdut akademik yang paling sukses ya sih, dan itu kan dia yang pertama juga ya. Iya, betul. Seperti itu. Bisa dibilang begitu ya. Mungkin banyak juga yang sukses ya, tetapi sukses itu kan kadarnya berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan Dede ini langsung kayak superstar gitu. Langsung gini kan, untuk menjadi seorang diva itu nggak semua orang bisa. Sukses bisa, tapi untuk menjadi diva itu nggak semua orang bisa, dan untuk menjadi superstar itu nggak semua orang bisa juga. Nah, Dede punya potensi untuk itu. Sampai sekarang kan dia berpotensi untuk itu. Itu bisa dari bermacam-macam ya, pasti paling utama adalah suaranya, tapi bisa juga dari attitude dia, dari gestur dia, yang kemudian orang itu cinta gitu sama dia. Tapi pastinya juga karunia ya dari yang di atas, bahwa bintang itu tidak lahir setiap saat. Kemarin juga Indosiar mensupport konser satu dekade Lesti tersebut ya. Iya betul, pastinya kita support karena ini sebenarnya mimpi Dede yang waktu itu dia mungkin lagi belum menikah ya sama Bilar.
dia udah cerita ke saya pengen punya konser segala macam itu 5 tahun yang lalu kali ya. Jadi ya kita berusaha untuk membantu mewujudkan itu semua gitu. Dan bekerja sama dengan Trinity bersama-sama, dan dedeknya juga antusias sekali kita wujudkan, kita support, bahkan produksinya kita lakukan. Dan karena melihat antusiasme dari masyarakat seluruh Indonesia yang tidak bisa hadir di stadion kan pastinya, tidak bisa hadir semua di Jakarta di tenis indoor. Jadi nanti hari Jumat kita akan tayangkan konser Dede sehingga bisa dinikmati oleh pemirsa seluruh Indonesia. Nanti kita tayangkan di Indonesia pukul 20 hari Jumat ini, yaitu tanggal 11 ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih dan support dari Indosiar Lesti akan konser selain di Ya, jadi saya udah bilang sama dia, tapi kan dia kehamilannya semakin hari semakin besar ya. Jadi kemungkinan harus menunggu lahir dulu. Habis nanti lahiran saya bilang sih harus bikin konser ini di keliling Indonesia. Bisa ke Makassar, bisa ke Medan, bisa ke Surabaya, bisa ke Kalimantan. Bahkan bisa jadi kita ke Malaysia atau Brunei atau ke Hong Kong, karena kan umat Dede ada di mana-mana. Jadi ya insya Allah itu bisa terwujud nanti setelah Dede menjalankan kehamilannya dulu, kemudian lahir anak. Dan apakah itu bakal disiarkan lagi? Kalau itu pasti enggak lah ya, karena kan kalau misalnya konsernya keliling nggak mungkin ditayangin, karena nanti kan orang nggak bisa lihat di TV ya. Kalau ini kan memang jaraknya masih jauh, jadi kita tayangkan untuk memberikan suguhan kepada masyarakat Indonesia. Tapi kalau nanti keliling ya enggak pasti. Jadi seluruh penonton harus datang. Tadi kan sempat lamanya di dalam, apakah ada cerita-cerita? Oh, banyak banget cerita-cerita. Jadi tadi di dalam lama kita cerita-cerita tentang behind the scene konser kemarin, bagaimana deg-degannya Dede, bagaimana deg-degannya Kakak Bilar karena harus kiringin Dede, terus bagaimana persiapan-persiapannya. Tapi dia cerita bahwa ketika udah hari H, ketika udah tampil dia udah udah percaya diri lah, udah pede lah intinya gitu. Dan juga cerita ketika di atas panggung, tadi dia cerita, masa saya bilang siapa cinta pertama Dede, terus ada yang nyelutuk di Rizky Ridho. Itu jadi kita bahan bercandaannya. Tapi yang jelas ya tadi cerita-cerita behind the scene-nya, dan ternyata memang macam-macam ya. Tapi ngasih jangan ngasih untuk menjaga kesehatan. Oh ya, saya bahkan tadi melakukan evaluasi lah ya terhadap konser kemarin. Apa nanti kalau Dede konser lagi, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dipertahankan, lagu-lagu apa yang harus dibawakan. Terus kemudian juga kalau dari proses sekarang kan Dede konsentrasi ke kehamilannya, bagaimana Dede harus menjaga kehamilannya supaya nanti lancar sampai melahirkan ya. Tapi ya tadi ngobrol-ngobrol santai sambil kita memuji juga bagaimana penampilan Dede di saat konser tersebut yang memang spektakuler. Yang cerita tentang deg-degan itu sebelum konser? Jadi sebelum konser dia deg-degan banget, justru pada saat JR, pada saat itu dia deg-degan banget ya si Dede. Tapi katanya begitu hari H udah makin semangat sama udah enjoy lah gitu. Nah tapi Kakak Bilarnya itu, jadi kan dia ngiringin piano itu kan, itu deg-degannya luar biasa dia sampai waktu menjelang tampil. Jadi itu kita bercandain lah tadi. Sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, katanya sampai pamit ke saya, Mama, saya ke bawah dulu. Emang mau tampil? Iya saya mau tampil. Ternyata tampilnya masih lama, jadi dia deg-degan. Jadi dia siap-siap. Jadi itulah lucu-lucunya ini ya. Kelucuan itu tadi kita juga cerita tentang Abang L yang begitu berani gitu di atas panggung, di depannya penonton ada 5.000 penonton. Tapi dan saya kan di samping dia yang dari awal sampai akhir dia tidak nangis. Dia habis tampil di panggung dia makan, habis itu tidur, habis itu melek lagi, pokoknya bercerita seputar itu. Mungkin di dalam tempat bahas tentang kehamilan Lesti, still nggak sih? Wah,
nggak bisa kita spill. Tapi saya udah tahu. Tapi even Dede sama Kak Bilar dia belum tahu. Tadi dia ngorek-ngorek ke saya apa-apa saya bilang nggak rahasia. Karena nanti akan ada acara di Indonesia gender reveal. Jadi reveal untuk Lesti. Iya, spesial. Kapan itu? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke.